Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 20250102091. Saya dari kelas J semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan lewat video tentang akuntansi manajemen syariah yang terdiri dari 6 materi. Itu materi pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada tujuan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat membantu manajer dalam suatu perusahaan membuat keputusan, menganalisis, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi kepada manajer. Kemudian ada cara kerja sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen digunakan untuk memberikan informasi penting kepada manajemen yang digunakan dalam pengembalian keputusan operasional bisnis. Kemudian ada keterbatasan akuntansi manajemen. Yang pertama, data berdasarkan akuntansi keuangan, dan kedua, tidak komprehensif. Ketiga, data yang kadaluarsa. Keempat, membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian ada teknik dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, analisis margin. Yang kedua, analisis kendala. Ketiga, pengarangan modal. Keempat, penilaian, persediaan dan penetapan biaya produk. Yang kelima, analisis dan perkiraan tren. Kemudian ada materi yang kedua, itu konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian konsep biaya. Apa sih itu konsep biaya? Konsep biaya adalah konsep bayaran akuntansi yang melaporkan seluruh perolehan item semacam peninggalan ataupun hal-hal yang dibutuhkan pengeluaran wajib dicatat serta ditaruh dalam pembukuan besar bayaran perolehan. Kemudian ada jenis-jenis konsep biaya. Yang pertama, konsep biaya dalam hal perawatan, konsep biaya dalam hal sifat beban. Ketiga, konsep biaya dalam hal ketelusuran. Keempat, konsep biaya ditinjau dari tujuannya. Kelima, konsep biaya dalam hal pembayar. Dan yang terakhir ataupun yang keenam, konsep biaya dalam hal variabilitas. Kemudian ada pengertian manajemen biaya. Pengertian manajemen biaya yaitu merupakan sesuatu sistem yang disusun secara sempurna buat sanggup mendatangkan data yang lengkap buat manajemen organisasi supaya dapat digunakan dalam mengenali bermacam-macam kesempatan dalam merancang strategi. Kemudian ada manajemen menurut para ahli, yaitu Yudi Herliansi, yaitu berpendapat filosofi dalam perbaikan terus-menerus dalam suatu peningkatan sikap proaktif atau kebiasaan yang mendasarkan bahwa setiap produksi keluaran merupakan hasil keputusan suatu manajemen teknik atau suatu rangkaian teknik dalam menentukan atau mencapai. Dan ada juga Deden Mulyana, yaitu berpendapat manajemen merupakan salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan suatu informasi baik bersifat keuangan. Dan kemudian ada konsep dasar manajemen biaya perusahaan. Yang pertama itu konsep nilai tambah, dua konsep akuntansi aktivitas, tiga konsep biaya target. Dan ada juga macam-macam manajemen biaya. Yang pertama, biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Dan kedua, biaya tenaga kerja langsung serta tidak. Dan ketiga, biaya tidak langsung lain. Dan keempat, biaya per unit. Kemudian ada alur manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan sumber daya. Yang kedua, perkiraan biaya. Yang ketiga, penganggaran biaya. Yang keempat, kontrol biaya. Dan ada juga manfaat biaya. Yang pertama, perencanaan serta dikendalikan suatu organisasi. Dan yang kedua, meningkatkan terhadap suatu
pelacakan biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja dari hidup suatu produk. Yang keempat, dapat membuat sebuah keputusan. Dan yang kelima, manajemen investasi. Kemudian ada elemen-elemen manajemen biaya. Yang pertama, lingkungan pemanfaatan maju. Yang kedua, just in team. Ketiga, total accountability management. Yang keempat, akuntansi aktivitas. Yang kelima, pengukuran kinerja. Keenam, manajemen investasi. Kemudian ada materi ketiga, yaitu cost volume dan profit analisis dan perencanaan laba, profit planning. Analisis biaya volume. Apa sih analisis biaya volume laba? Yaitu adalah suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan memengaruhi laba. Dan kemudian ada elemen-elemen analisis cost volume profit. Yaitu yang pertama, analisis contribution margin, yang kedua analisis operating leverage, dan yang ketiga analisis margin support, dan keempat analisis break even point. Kemudian ada tujuan analisis cost volume profit. Tujuan cost volume profit adalah untuk menentukan volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba. Kemudian ada perencanaan laba, profit planning. Itu yang pertama, perencanaan laba profit planning merupakan suatu perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Dan yang kedua, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan. Ketiga, Lois Allen. Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada manfaat dan keuntungan perencanaan laba. Yang pertama, menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Keempat, menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama suatu perusahaan. Kemudian ada biaya. Yang pertama, biaya menurut Hargrave adalah sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, pengertian biaya menurut Mulyadi, biaya pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi. Kemudian ada biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitasnya bisnis meningkat dan menurun. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang totalnya meningkat secara profesional terhadap peningkatan dalam aktivitas, menurun profesional terhadap penurunan dalam aktivitas. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristiknya dari biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian ada materi keempat, yaitu perencanaan laba multi product entity. Pengertian perencanaan laba multi product entity. Apa sih perencanaan laba multi product entity? Itu perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan suatu fungsi dari manajemen suatu organisasi. Perencanaan laba menurut Beckford. Perencanaan laba
sering disebut budget, perencanaan planning budget atau rencana operasi. Kemudian ada perlunya merencanakan laba, karena yang pertama, jalannya perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan perusahaan. Kedua, dalam menetapkan besarnya laba. Yang ketiga, dengan adanya keterbatasan tersebut perlu direncanakan kombinasi jenis barang yang akan dibuat dan dijual sehingga diperoleh laba yang optimal. Kemudian ada manfaat perencanaan laba. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan masalah. Kedua, mengarahkan pihak manajemen untuk secara dini. Ketiga, menciptakan suasana organisasi yang terarah pada pencapaian laba. Keempat, mengajak peran serta dan koordinasi rencana berbagai segmen. Kelima, menawarkan kesempatan untuk menilai secara sistematik dari setiap segi. Keenam, mengkoordinasikan serta mempertemukan semua upaya perusahaan. Ketujuh, mengarahkan penggunaan modal. Kedelapan, mendorong standar prestasi yang tinggi dengan merangsang. Kesembilan, berperan sebagai tolak ukur atau standar untuk mengukur. Kemudian ada langkah-langkah menyusun rencana. Itu yang pertama, forecasting, meramalkan pekerjaan yang akan dilakukan, memperkirakan keadaan yang akan datang. Kedua, stability, objektif, menentukan hasil akhir yang hendak dicapai. Ketiga, programming, menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai. Keempat, scheduling, menyusun jadwal kegiatan sampai dengan menyelesaikan. Kelima, budgeting, menentukan besarnya biaya serta mengolahsikannya. Keenam, prosedur, menentukan rangkaian kegiatan yang merupakan pola tetap menurut cara langkah dan waktu penyelesaiannya. Ketujuh, establishing dan interpreting policy, menentukan kebijakan. Kemudian ada pengertian break-even point. Apa sih break-even point? Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak diperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Kemudian kelemahan break-even point. Yang pertama, asumsi tentang linear. Kedua, klasifikasi cost dan penggunaannya terbatas. Ketiga, jangka waktu yang pengguna. Kemudian materi kelima, yaitu akuntansi manajemen syariah dan analisis perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya. Apa sih pengertian perilaku biaya? Perilaku biaya merupakan gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turun suatu operasional perusahaan sehingga biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut. Kemudian ada klasifikasi biaya. Yang pertama, pengertian biaya tetap. Biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Masuk dalam kelompok ini adalah biaya penyusutan, bangunan mesin, kendaraan atau aktivitas tetap lainnya. Kemudian ada pengertian biaya variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perusahaan tingkat aktivitas. Jika aktivitasnya dilipat duakan, maka total variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik 10%. Juga suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas.
Kemudian ada kategori biaya variabel. Yang pertama itu biaya variabel membantu perusahaan membuat perencanaan, menentukan laba jangka pendek dan mengendalikan sejumlah biaya perusahaan. Yang kedua, biaya variabel membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, biaya variabel dapat mengendalikan biaya operasional perusahaan yang sedang berjalan. Keempat, biaya variabel akan membantu perusahaan dalam memberikan batasan kontribusi yang berguna. Yang kelima, biaya variabel dapat membantu perusahaan menentukan penelitian. Kemudian ada fungsi dari biaya variabel. Yang pertama, biaya variabel membantu perusahaan membuat perencanaan dan menentukan laba jangka pendek dan mengendalikan sejumlah biaya perusahaan. Dan kedua, biaya variabel membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, biaya variabel dapat mengendalikan biaya operasional perusahaan yang sedang berjalan. Keempat, biaya variabel akan membantu perusahaan dalam memberikan batasan kontribusi yang berguna. Yang kelima, biaya variabel dapat membantu perusahaan dalam menentukan sebuah penilaian. Kemudian ada biaya semi variabel. Apa sih biaya semi variabel? Biaya ini merupakan kelompok biaya di mana dalam satu item biaya atau total biayanya sebagian merupakan unsur komponen biaya tetap dan sebagian lagi merupakan unsur komponen biaya variabel. Kelompok biaya menunjukkan perilaku yang konstan dan variabel dalam sebuah relevan rate tertentu. Kemudian ada pengelompokan biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, analisis biaya bahan baku. Yang kedua, analisis biaya bahan baku tidak langsung. Ketiga, analisis biaya tenaga kerja. Keempat, analisis biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan kelima, analisis biaya overhead. Kemudian ada materi ke-6, yaitu materi terakhir, yaitu analisis pengembalian keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengertian pengambilan keputusan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan adalah manifestasi sikap dalam merespon kenyataan yang terjadi. Respon itu menghasilkan keputusan negatif atau positif. Dan yang kedua, pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan taktis, memiliki tujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat dicapai, atau memilih selain satu antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukur tertentu. Kemudian ada 6 langkah pengambilan keputusan taktis menurut Hassen dan Moven. Itu adalah yang pertama, didefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif. Ketiga, identifikasi biaya manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Keenam, membuat keputusan. Dan yang kemudian ada cost dan biaya relevan. A. Bagian cost relevan. Itu pertama, pengertian cost relevan adalah suatu biaya masa yang akan datang yang berbeda besarnya pada setiap alternatif. Kedua, relevant cost. Disebut juga differential cost, yakni biaya dengan berbagai alternatif yang berbeda. Penyusunan budget, perencanaan laba serta pengendalian kegiatan dapat dilakukan melalui penggunaan biaya relevan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian bagian B, biaya relevan. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, konsep biaya relevan merupakan suatu konsep yang penting. Biaya relevan adalah biaya yang akan datang di masa yang akan datang
dan biaya tersebut berbeda di antara alternatif yang ada. Kemudian ada sumber data yang digunakan dalam analisis biaya relevan, yaitu yang pertama laporan laba atau rugi, kedua laporan biaya produksi, ketiga laporan penjualan produk, keempat laporan kapasitas produksi maksimal, informasi harga jual, dan informasi lainnya yang disesuaikan dengan alternatif keputusan yang dipilih. Kemudian ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang diperkenalkan di dalam berbagai literatur cukup bervariasi, tetapi pada umumnya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu teknik tradisional dan teknik modern. Kemudian ada keputusan program, yaitu yang pertama tradisional, yang kedua kebiasaan, ketiga pekerjaan rutin sehari-hari produser yang operasional baku, keempat struktur organisasi dan harapan melalui perumusan sub-sub tujuan dengan menggunakan saluran informasi yang terumus dengan jelas, kelima modern, keenam riset operasional, analisis matematik, model simulasi komputer, yang ketujuh proses data elektronik. Kemudian ada keputusan tidak terprogram, itu yang pertama heuristik, yaitu mendorong seseorang untuk mencari dan menemukan sendiri intuisi, kreativitas. Kedua rule of thumbs, yaitu suatu produser praktis yang tidak menjamin penyelesaian optimal. Ketiga dengan seleksi dan latihan bagi para eksekutif. Dan bagian modern, yang pertama itu menyelenggarakan pelatihan bagi para pengambil keputusan. Kedua dengan menciptakan program-program komputer. Kemudian ada metode pengambilan keputusan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode pertama adalah metode proporsional yang disebut juga model rasional. Ini adalah metode klasik yang secara implisit mencakup model burokratik dari pengambilan keputusan, dan ia cukup banyak memperoleh kritik karena dia kurang relatif. Dan yang kedua, metode kedua adalah tawar-menawar inkremental, yaitu justru dipandang sebagai modal paling mendasar dalam aktivitas politik, yaitu penyelesaian konflik melalui negosiasi. Hasil keputusan diperoleh sebagai juri dari tawar-menawar, melelahkan dan mempersuasif melalui perdebatan dan negosiasi. Metode ketiga yang disebut metode agregatif itu mencakup antara lain teknik Delphi dan teknik-teknik pengambilan keputusan berkaitan. Metode keempat adalah metode kerangan sampah atau non-decision making model yang dikembangkan oleh Marx dan Olsen. Model keranjang sampah menolak model rasional, bahkan rasional inkremental yang disederhana sekalipun. Seringkali keputusan yang diambil tidak direncanakan yang sebagai akibat penempatan dan dalam kelompok. Terima kasih, itulah tadi presentasi saya lewat video. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.